Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dari analisis yang kami angkat, yaitu Jeko, Donat, and Kavi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiza Usnaini dan keempat rekan saya, Ahmad, Rifada, Tiana, dan juga Lasya Syapa. Pembahasan yang pertama yaitu kualitas dan layanan produk. Pada kualitas produk Jeko, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Kualitas produk berkontribusi besar terhadap kepuasan konsumen Jeko. Konsumen juga merasa sangat puas ketika kualitas produk yang mereka beli memenuhi harapan mereka. Produk dengan kualitas yang baik meningkatkan persepsi positif pada konsumen, terutama dalam hal rasa, tekstur, dan konsistensi produk. Yang kedua itu adalah pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kualitas produk memiliki pengaruh langsung sebesar 26,1% terhadap loyalitas konsumen. Konsumen juga sangat puas dengan kualitas produk, cenderung melakukan pemberian secara berulang. Nah, pada study case ini tuh dapat menegaskan bahwa kualitas produk adalah faktor yang sangat dominan dalam membangun loyalitas pelanggan dibandingkan dengan brand image. Yang ketiga itu adalah karakteristik produk yang penting. Nah, pada hal ini tuh terdapat adanya tekstur donat yang lembut dan cita rasa yang konsisten menjadi sebuah daya tarik yang utama, dan juga adapun minuman seperti kayak kopi dan yogurt juga menjadi pelengkap yang sangat relevan yang dapat menambah daya tarik produk secara keseluruhan. Nah, pada kualitas produk Jeko ini secara signifikan memengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan yang diciptakan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kualitas produk agar terus relevan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Selanjutnya itu ada kualitas layanan. Di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu adalah pengalaman pelanggan yang nyaman. Pada outlet Jeko ini tuh dirancang untuk memberikan suasana yang nyaman, modern, dan instagramable yang membuat pelanggan ini tuh sangat betah gitu untuk bekerja, bersantai, ataupun berkumpul. Pelayanan yang cepat juga menjadi suatu prioritas, terutama untuk take away. Yang kedua itu adalah layanan digital dan promosi, yang dimana sistem pemesanan online dan kolaborasi ini tuh dengan aplikasi pengiriman makanan membuat akses ke produk itu lebih mudah. Nah, penawaran promosi ini tuh seperti paket hemat ataupun diskon yang sangat menarik untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga itu adalah konsistensi dan kepatuhan pada standar. Nah, pada seluruh produk diproses secara higienis dan sesuai dengan standar internasional. Nah, setiap gerainya ini tuh memiliki kontrol yang berkualitas untuk menjaga konsistensi rasa, tampilan produk, dan juga kebersihan. Dan juga pada staff Jeko ini tuh dilatih gitu ya untuk melayani pelanggan ini tuh dengan senyuman, respon cepat, ataupun sikap profesionalnya. Baik, selanjutnya yaitu membahas terkait kejujuran dalam transaksi. Nah, apakah Jeko Donat dan Cafe ini transparan dalam informasi produk, harga, dan syarat-syarat transaksinya? Mari kami bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membahas terkait informasi produk. Jeko Donat dan Cafe dianggap cukup transparan dalam memberikan informasi kepada konsumennya. Tetapi tingkat transparansinya dapat bervariasi, tergantung pada beberapa aspek tertentu. Berikut transparansi informasi produk yang ada pada Jeko Donat dan Cafe. Yang pertama yaitu varian produk dan deskripsi. Setiap donat itu memiliki nama-nama yang unik, seperti Al Capone dengan deskripsi rasa, topping, dan isi. Misalnya, Al Capone ini dikenal karena topping almond, panggang, dan coklat putihnya. Untuk minuman, kopi dan minuman lainnya dijelaskan berdasarkan jenisnya, ada latte, cappuccino, frappe, dan rasa tambahan seperti mocha atau karamel. Konsumen dapat mengetahui rasa atau varian yang tersedia, tetapi untuk rincian bahan spesifik mungkin tidak selalu ditampilkan secara mendetail. Nah, yang kedua yaitu terkait harga produk. Harga ditampilkan pada menu di gerai atau platform digital. Mereka juga menyediakan harga untuk paket tertentu, seperti dozen box untuk donat. Nah, yang ketiga yaitu promo dan penawaran. Informasi tentang promo spesial, diskon, atau penawaran seperti basic,
free to biasanya terlihat di gerai media sosial atau aplikasi. Nah, yang keempat yaitu terkait kemasan produk. Informasi mengenai pilihan kemasan seperti kotak isi 6, kotak isi 12, atau kopi dalam ukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, yang kelima yaitu desain visual produk. Foto atau tampilan langsung produk di etalase itu memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk dan dekorasi donat atau minuman. Nah, jadi Jeko ini memberikan informasi yang memadai terkait varian produk, promo, harga, kemasan produk, dan desain visualnya untuk membantu konsumen dalam memilih. Namun, informasi mendetail seperti bahan spesifik atau nilai gizi biasanya memerlukan permintaan langsung. Selanjutnya yaitu membahas terkait harga. Jadi, Jeko Donat dan Coffee dianggap transparan dalam memberikan informasi harga kepada konsumennya, sehingga transaksi yang dilakukan cenderung jujur. Berikut adalah alasan mengapa mereka dianggap transparan dalam soal harga. Yang pertama yaitu harga tertera jelas di menu. Harga produk dicantumkan secara jelas di menu fisik yang tersedia di gerai, baik itu donat ataupun minuman. Nah, untuk di platform digital juga harga ditampilkan sehingga konsumen tahu berapa yang harus dibayar. Nah, yang kedua yaitu harga sesuai dengan struk pembayaran. Setelah transaksi, struk pembelian diberikan kepada pelanggan yang mencantumkan rincian harga produk yang dibeli termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya. Nah, maka dari itu menunjukkan kejujuran karena konsumen itu dapat memverifikasi total pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu promo dan diskon transparan. Penawaran seperti basic, free to, atau diskon lainnya dijelaskan secara jelas baik di media sosial, poster promosi, atau langsung di gerainya. Kayak ketentuan promonya ada misalnya waktu berlaku atau syarat pembelian juga biasanya diinformasikan. Yang keempat yaitu tidak ada biaya yang tersembunyi. Biaya tambahan seperti pajak atau layanan sudah termasuk dalam harga yang disebutkan di menu atau diinformasikan sebelum pembayaran. Jadi, Jeko Donat dan Coffee transparan dalam menyampaikan harga dan memastikan konsumen memahami apa yang mereka bayar. Sistem ini mendukung kejujuran dalam transaksi, sehingga jarang terjadi kesalahpahaman terkait harga. Jika konsumen ragu, mereka selalu dapat memeriksa ulang kembali melalui setruk atau bertanya langsung kepada staf. Selanjutnya yaitu membahas terkait cara-cara transaksi. Jeko Donat dan Coffee umumnya transparan dalam hal cara-cara transaksi, terutama terkait dengan pembayaran, promo, dan layanan. Berikut cara-cara transaksi yang ada pada Jeko Donat dan Coffee. Yang pertama yaitu terkait metode pembayaran. Ada pembayaran tunai, pembayaran yang dilakukan dengan uang fisik, ada pembayaran dengan kartu kredit atau debit. Diterima di sebagian besar gerai Jeko dengan syarat kartu harus valid dan sesuai nominal transaksi. Nah, ada juga pembayaran menggunakan dompet digital seperti aplikasi OVO, GoPay, ShopeePay, atau lainnya dapat digunakan. Terkadang juga ada promo tertentu berlaku juga untuk metode ini. Nah, yang kedua yaitu terkait ketentuan promo dan diskon. Promo memiliki beberapa syarat seperti minimum pembelian, hanya berlaku untuk pembelian 6 donat seperti basic, free to, berlaku dalam periode tertentu atau di gerai tertentu. Hanya berlaku dengan metode pembayaran tertentu, misalnya diskon khusus pengguna dompet digital tertentu. Promo tidak dapat digabungkan kecuali disebutkan dalam syarat dan ketentuan. Nah, yang ketiga yaitu terkait pengembalian dan penukaran produk. Produk yang telah dibeli biasanya tidak dapat dikembalikan kecuali ada kesalahpahaman dari pihak Jeko. Contoh, salah varian atau donat yang cacat. Konsumen perlu menunjukkan bukti pembayaran jika ingin mengajukan komplain atau penukaran. Nah, yang keempat yaitu terkait informasi harga dan pajak. Harga yang tercantum pada menu sudah mencakup semua biaya kecuali di beberapa lokasi yang mungkin menambahkan pajak restoran atau layanannya. Total harga yang dibayar selalu tercetak pada struk. Nah, yang kelima yaitu terkait pemesanan online. Jika memesan melalui aplikasi pengantaran makanan, konsumen harus mematuhi ketentuan yang diberlakukan oleh platform seperti biaya pengantaran dan minimum pembelian. Kesalahan dalam pemesanan online seperti alamat salah, alamat menjadi tanggung jawab konsumen. Nah, yang keenam yaitu terkait antrian dan pelayanan. Konsumen harus mengikuti sistem antrian yang berlaku di gerai. Jika produk yang diinginkan habis, staf akan menawarkan pengganti, tetapi tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi tambahan. Nah, jadi Jeko Donat dan Coffee ini, syarat transaksi yang ada di Jeko Donat dan Coffee ini dirancang untuk memastikan kejelasan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Semua syarat ini mencakup aspek metode pembayaran, promosi, kebijakan pengembalian, serta kejelasan informasi, harga dan pajak. Jika tidak ada kejelasan, konsumen disarankan untuk bertanya langsung kepada staf Jeko di gerai. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya ini. Bagian saya yaitu chapter 3, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama
yaitu tanggung jawab sosial perusahaan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. CSR juga harus mempertimbangkan nilai Islam. Nah, dalam konteks Jeko juga, CSR juga harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Nah, yang kedua yaitu kepatuhan terhadap prinsip halal. Jeko Donuts and Coffee ini telah mendapatkan sertifikat halal dan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih disingkatnya, dan menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, konsumen muslim ini sangat memperhatikan kehalalan dari setiap produk-produk yang mereka konsumsikan, dan label halal ini sangat penting setiap produk-produk makanannya untuk mendapat kepercayaan dari konsumen muslim. Nah, yang ketiga yaitu inovasi produk kualitas. Jeko juga dikenal karena inovasi produk donat dan minuman berkualitas tinggi. Perusahaan juga berusaha untuk menghadirkan produk enak dan sesuai standar halalnya. Nah, perusahaan juga menghadirkan produk-produk yang tidak hanya enak tetapi juga sesuai standar, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan-pelanggan muslim yang menyukai produk Jeko tersebut. Nah, terlibatan dalam komunitas. Nah, Jeko memiliki komunitas terhadap konsumen muslim ini. Nah, Jeko terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas untuk menunjukkan perhatian mereka terhadap masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, selanjutnya yaitu transparansi dan etika bisnis. Jeko menekankan praktis bisnis etis termasuk transparansi produk dan pengadaan sesuai ajaran Islam tentang kejujuran dan integritas. Juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong sesuai kejujuran yang mereka miliki. Nah, selanjutnya strategi pemasaran berbasis nilai. Jeko menerapkan strategi pemasaran yang fokus pada nilai-nilai religius seperti produk halal dan kampanye kesadaran konsumsi syariah. Ini juga membantu menarik lebih banyak pelanggan muslim dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap merek-merek Jeko. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan loyalitas pelanggan. Penelitian juga menunjukkan bahwa label halal dan persepsi kualitas produk pengaruh terhadap loyalitas pelanggan muslim di Jeko. Kami sudah membuat penelitiannya dan analisis dari kami tersebut dari variabel independen dari label halal dan persepsi kualitas produk, serta label halal x persepsi kualitas. Koefisien regresinya yaitu dari label harga memiliki 0,45 dan persepsi kualitas produk 0,35, label halal x persepsi kualitas 0,18, dan signifikasinya yaitu v-value 0,0 dari label harga. Dari itu semua juga pengaruh terhadap loyalitasnya juga memiliki positif signifikan yang sangat membantu terhadap loyalitas pelanggan sangat tinggi. Interaksi antara label dan hal persepsi kualitas produk menunjukkan pengaruh positif yang koefisien 0,18 dan value-nya. Itu perbandingan praktik perusahaan Jeko dengan prinsip Islam tentang kepuasan konsumen. Ada poin pertama yaitu label halal, di mana Jeko ini mengutamakan sertifikasi halal dari Majelis Ulama atau disebut MUI yang memberikan jaminan bahwa produk mereka sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kehalalan dan dalam konsumsi makanan, kualitas produk. Nah, selain label halal juga, kualitas produk juga menjadi faktor penting gitu dalam membangun loyalitas pelanggan muslim. Dan terus Jeko juga berfokus pada inovasi rasa dan penggunaan bahan berkualitas tinggi gitu, yang dimana mencerminkan prinsip Islam tentang kejujuran dan integritas dalam bisnis. Selanjutnya itu ada kepuasan pelanggan. Nah, sebelum itu juga prinsip Islam juga terus menekankan pentingnya kepuasan pelanggan. Nah, Jeko juga berusaha menciptakan pengalaman kuliner yang menyenangkan melalui layanan prima dan suasana gerai dan nyaman, mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kepelayanan dan perhatian terhadap konsumen. Selanjutnya itu ada praktik bisnis etis. Nah, itu dimana Jeko juga menerapkan praktik bisnis yang etis, termasuk transparansi dalam proses. Sertifikasi halal dan penggunaan bahan baku yang sesuai dengan standar halal. Ini juga sejalan dengan ajaran Islam ya, terus yang mendorong kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Itu yang kedua itu strategi pemasarannya. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana juga Jeko juga memanfaatkan media sosial dan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan, termasuk promosi yang menarik bagi konsumen muslim. Nah, ini juga menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan pasar sambil tetap memenuhi prinsip-prinsip Islam.
pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, di mana penelitian menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dapat berfungsi sebagai faktor mediasi dalam hubungan antara label halal dan loyalitas pelanggan, mencerminkan juga pentingnya memenuhi ekspektasi konsumen dalam konteks Islam. Nah, terakhir kesimpulan dan saran dari kami sebagai perusahaan yang telah mengutamakan kehalalan dalam produk Jeko Donuts and Coffee ini memiliki kesempatan untuk lebih mengutamakan pelanggan muslim. Langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan transparansi informasi. Misalnya di dalam web Jeko ini tidak hanya tertera harganya, tetapi juga dengan penjelasan bahan baku yang dipakai dan kejelasan halal atau tidaknya gitu. Dan hal ini akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan aman saat membeli produk. Kedua, melakukan pelayanan ramah dan inklusif. Ketiga, melakukan kejujuran dalam promosi juga sangat amat penting. Alih-alih menggunakan klaim berlebihan, kampanye promosi dapat difokuskan pada manfaat nyata produk seperti donat yang halal, lezat, dan terbuat dari bahan yang berkualitas. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di dalam gerai Jeko ini, bisa menambahkan fasilitas kecil seperti ruangan ibadah di lokasi tertentu atau menciptakan suasana yang nyaman yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan langkah-langkah ini, Jeko Donuts and Coffee dapat lebih dari sekedar menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi brand yang benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai Islamnya, kehalalannya, dan menciptakan loyalitas yang tak tergantikan di hati pelanggannya. Terima kasih.